Sini ada Verlita dan juga Ivan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Apalagi Kak Hitna tuh waktu aku nikah tuh band Iya, iya. ya kita siapa yang nggak tahu sama Kak Hitna, semuanya rasa-rasanya masa-masa mudanya tuh kisah-kisah cintanya pasti relate sama lagu-lagunya Kak Hitna, dan siapa yang nggak tahu sama Carlos Sabah. Dan siapa juga yang nggak tahu tentang keluarga Sabah. 4 bersaudara ya bro ya? 4. Tapi Carlo sekarang nomor 1. Carlo nomor 1, almarhum. Martin nomor 2 sudah almarhum juga, tahun 2021 pulang. Ya, tahun lalu berarti 2 tahun 2021, 2 tahun lalu. Makanya kita masih ngerasa kemarin tuh kayak belum sembuh. Ya, belum sembuh gitu. Dari yang kehilangan Kak Diambil lagi Martin. kakak. terus ya Carlo Iya, kemarin. Kak Yayo. Oh Ivan nomor? Aku nomor 4, di atas aku ada Denny. Denny itu yang Denny Sabah. ya MA ya. Jadi Ivan paling muda. Entot. Ya, ya, ya. gua Itu busuk. jantung ya, serangan jantung. Iya jantung. Jadi sebenarnya dari bulan Januari itu Kak Yayo kena serangan jantung pertama. Lalu setelah itu Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk bisa sembuh. Dan sejak Januari Kak Yayo tinggal sama kita di rumah. Oh iya. Oh, di rumah? Di rumah kita tinggal sama Bareng. kita bareng. Karena kita udah nggak kasih dia tinggal sendiri kan, sebelumnya dia tinggal sendirian di apartemen. Jadi waktu Januari itu dokter bilangnya malahan itu bukan serangan jantung, itu udah gagal jantung. Sebetulnya. Sebetulnya. Iya, yang Sorry, pas Januari. ketika Januari itu dia sedang ada di mana? Itu lagi mau manggung sama Kak Hitna di daerah Kelapa Gading. Backstage? Iya. Di backstage tiba-tiba kena serangan sesak nafas, terus dilariin ke UGD yang paling dekat. Di UGD itu udah masuk masa kritis karena saturasi oksigen tuh udah di 42%. Aduh, Which is kata dokter tuh itu sebenarnya udah nggak mungkin dia bisa survive. Secara teori. Secara medis ya. Iya. Karena yang 60% nih saturasi oksigen udah pasti turun-turun dan yang akhirnya nggak banyak bisa yang lewat. Tapi Almarhum tuh 42. Survive. Terus kita bilang itu mujizat sih, mujizat Tuhan udah. Jadi berikan kesempatan. Iya. diberikan kesempatan Kesempatan, kedua. iya. Dokter bilang ini udah second chance Pak. Belum tentu nanti ada kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Jadi agak bijak lah. Setelah ini harus masuk pola hidup sehat. Semuanya harus dijaga gitu. Iya. Jadwal harus agak memilih untuk Ya. selama masa recovery ini Ya. gitu. Jadi kita semua udah komit nih. Oke, selama masa recovery lu tinggal sama kita, oke. Dan per Januari itu Per Januari ada itu. tindakan medis. Ada. Jadi kateterisasi sudah dilakukan 2 kali. Di bulan Maret yang pertama, lalu tanggal 17 April kemarin yang kedua. Dan dilakukan pemasangan ring, tindakan pasang ring. Iya. Udah sempat. 2 hari setelah 3 hari setelah hari. 17 April pasang ring, 19 April malam itu pas posisinya aku lagi di rumah sakit. Dia Mama. lagi Jadi ada aku besuk. waktu kejadian itu dari hasil EKG ada grafik yang menunjukkan ada indikasi serangan. Jadi harus diproses untuk kateterisasi lagi yang ketiga. Malam itu. Malam itu, cuman belum sampai dilakukan kateterisasi udah kena serangan gitu. Iya. berarti Jadi pas kemarin cepat waktu sekali prosesnya. saat meninggal itu berada di rumah berarti. Di rumah sakit. Rumah sakit. Lita di rumah Aku di sakit rumah sakit. Aku nemenin pas lagi di rumah sakit ada aku, ada Mbak Iye sama Kak Lulu. sama Bertiga. istrinya almarhum Martin. Iya. Iya. Gue lagi di rumah posisinya lagi jaga anak-anak karena paginya masih chat dan telepon gimana nanya kabar oke gitu. Terus malamnya gimana makan malam gimana masih ngobrol kita ngobrol biasa. iya. Komunikasi lancar. Oh, udah oke. Lancar. Gimana aman? Semua aman. Jadi gue pikir karena aman terus dan Lita posisinya Ada lagi di sana. di sana. Jadi gue bilang oke gue besok pagi ya baru ke Gantian, sana. Gantian. rencananya. Ya gitu. Dapat kabar dari ini tiba-tiba pulang jam berapa? Terus dia bilang kayaknya aku nggak pulang. Kenapa nggak Nggak. pulang? Jadi Kamu aku kesini tuh deh. Udah nggak enak. Apa ya, aku tuh bingung ngomongnya gitu loh. Karena posisinya pas habis kita ngobrol nggak lama Kak Yayo kena serangan itu tuh langsung dia nggak sadar. Jadi dokter langsung masuk semua ke ruang kamar untuk dipompa dan dibantu tindakan. Aku langsung keinget harus kabarin Ivan gitu. Paling nggak dia harus segera ke rumah sakit gitu. Jadi aku nggak mau bikin dia panik. Kamu kesini ya gitu. Aku nggak ngomong ada apa tadinya gitu. Saat itu sudah tidak ada. Udah. Udah nggak sadar. Tapi secara ini dokter dari hasil itunya
berpulangnya tepat di pukul 21.41. 21.41. Udah nggak ada. Jadi lu tahu ketika sampai di rumah sakit? Udah nggak ada. Gue sampai ke rumah sakit itu ya tim medisnya masih ngumpul. Masih proses di- membantu. Iya, Tapi udah kira-kira udah durasinya udah 30 sekitar umur menit. 30 menit. Iya. Jadi udah di masa-masa akhir. Karena mereka kan biasanya nyoba tuh 30 menit. Iya. Tapi orang semua membicarakan itu kenangan itu baik semuanya. Iya. Dia sosok seperti apa sih kalau di keluarga? Ya kalem banget ya kalau misalnya Iya. Mas Carlo Kalau tuh di keluarga kalem seperti apa banget. sih? Iya, jadi apa ya? Mungkin kita ngerasa juga kalau kita lihat sekarang gitu, kita bersyukur banget kita dapat momen 3 bulan kemarin tuh, karena memang selama ini tuh mungkin keluarga darahnya tuh kita, tapi keluarga keduanya itu adalah Kahitna, Iya. which is yang selama 37 tahun tuh dia lebih banyak spend time. Sama Kahitna. Iya, Sama spend time semuanya tuh sama Kahitna. Makanya kayak Kang Hedi, Mario, mereka- yang biasanya berjejer bertiga sangat kehilangan sekali ya. Jadi kita nih sebenarnya belum oke sih, belum fine, kita ini masih berantakan sih. Cuma kita pikir yang ngerasain kayak gini bukan cuma kita gitu. Keluarga Kahitna juga, mereka juga compang-camping gitu. Jadi makanya kita sekarang nih sebisa mungkin untuk, apalagi besok mereka mau Betul, konser besar. Jadi kita benar-benar semua untuk saling saling support untuk menguatkan ya. Oke, ini ada sebuah tayangan persiapan konser besok Mas Yopi ya Kak? Ini dia. Ya, kebayang sih mereka saling menguatkan dengan tertawa tapi air mata menetes itu tuh. Dan the show must go on besok. Show Mas Iya. Bowo. Dan Kahitna tuh kan salah satu yang solid. Itu tuh solidnya solid banget. Aku aja waktu itu pernah ada acara, Mas Yofi, seminggu 4 kali tampil gimana? Ntar ya aku tanya anak-anak dulu ya, anak-anak siap atau enggak. Jadi bener-bener bukan yang ayo ambil, enggak. Mereka tuh harus nanya dulu ke teman-teman yang lain. Warga siap enggak? soalnya, Apalagi kan mereka juga usia kan udah 50 tahun ke atas. Jadi bentar ya Vi, gue harus tanya dulu nih gini-gini. Oh ya segitunya mereka tuh jadinya. Dan kalau mereka lagi tampil ya kan dengan Kang Hedi dan gayanya lincah, Iya. Mario juga seperti itu. Gue tuh kalau nonton kan gue ngefans banget juga sama Kahitna. Kalau ngelihat Carlos Sabat tuh kayak ya udah gue ngikutin dua rekan yang lainnya gitu. Ya kan kayak terpaksa tapi enjoy gitu. Jadi kadang-kadang ngetawain juga. Ya Allah Mas Carlos itu keren banget gitu. Dan sekarang hilang, tinggal mereka berdua dan harus tetap bertahan ya. Iya harus sih. Kemarin juga kita sempat mampir waktu anak-anak Kahitna Rehearsal. latihan. Iya. Kita datang untuk kasih Dan kekuatan buat pedih mereka. itu masih terasa di sana. Masih. Masih. Kemarin latihan juga mereka nggak keluar suara. Malahan teman-teman Kahitna bilang kita malahan belum latihan tuh Belum nggak- bisa latihan. nggak pernah sampai selesai. Iya. Akhirnya nggak kuat karena Aduh apa yang terjadi besok itu? ya Iya, kita kita lihat juga aja besok Dan datang. besok tuh show pertama emang tanpa Mas Yes. Carlo. Tadinya memang ini konsernya udah disiapin banget. Iya. Ya, Jadi ini pasti akan emosional banget buat teman-teman Kahitna dan bukan hanya Kahitna aja kan, ada beberapa yang lain juga.